Coba kita bayangkan posisi Indonesia sekarang ini. Benar-benar rumit. Kita seolah-olah lagi berjalan di atas seutas tali, terjepit di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini adalah sebuah aksi penyeimbangan yang taruhannya sangat tinggi. Nah, selama ini, diplomasi Indonesia, terutama di bawah Presiden Prabowo, selalu berpegang pada filosofi ini. Intinya, simple, berteman dengan semua orang, dan jangan cari musuh satupun. Tapi kalau gitu, kenapa tiba-tiba Indonesia malah bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump yang super kontroversial itu? Ini kan seolah-olah bertentangan dengan filosofi tadi. Nah, inilah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, mari kita mulai bedah satu persatu. Sebenarnya apa sih Dewan Perdamaian ini dan kenapa keanggotaan Indonesia di dalamnya bisa sampai bikin heboh? Jadi begini, Dewan Perdamaian ini bukan PBB ya. Ini adalah sebuah platform alternatif yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat, tujuannya untuk stabilisasi pasca perang di Gaza. Yang bikin unik, Donald Trump sendiri yang jadi ketua, dan dia punya hak veto mutlak. Anehnya lagi, sekutu-sekutu dekat Amerika seperti Prancis dan Jerman aja menolak gabung. Indonesia malah maju sebagai salah satu anggota pendirinya. Jelas ini langsung jadi sorotan dunia. Nah, untuk bisa mengerti kenapa langkah ini diambil, kita harus lihat dulu siapa saja pemain utamanya, siapa para pemimpin di balik ini semua, dan era seperti apa yang mereka bawa. Karena disinilah kuncinya. Kalau kita lihat perbandingannya, kelihatan kan polanya? Baik Presiden Prabowo maupun Donald Trump, keduanya punya gaya kepemimpinan yang sering disebut strongman. Fokus utamanya sama, kepentingan nasional di atas segalanya. Keduanya juga sama-sama pragmatis, transaksional, dan lebih suka mengandalkan hubungan personal. Nah, kesamaan gaya inilah yang bisa jadi semacam jembatan pemahaman antara Jakarta dan Washington. Sekarang kita beralih ke soal ekonomi. Karena ujung-ujungnya seringkali ini soal duit kan? Mari kita lihat seberapa besar pertaruhan ekonomi yang memaksa Indonesia harus melakukan manuver-manuver yang rumit ini. Coba lihat angka ini, 154,6 miliar dolar. Ini bukan angka kecil, ini adalah nilai total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang notabene adalah mitra dagang nomor 1 kita. Fakta ekonomi ini jelas nggak bisa diabaikan begitu saja oleh Jakarta. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat datang dengan tawaran yang juga sangat menggiurkan. Ada kesepakatan perdagangan dan investasi baru senilai 38,4 miliar dolar. Ini jelas sebuah peluang emas untuk mendorong pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi kita. Nah, disinilah letak dilemanya. Kesepakatan dengan Amerika itu menawarkan iming-iming yang manis banget, yaitu tarif 0% untuk produk andalan kita. Siapa yang nggak mau? Tapi ada ancamannya juga. Ada syarat-syarat yang kalau dibaca jelas banget tujuannya adalah untuk membatasi hubungan dagang Indonesia dengan Tiongkok. Ini pilihan yang super sulit. Terus gimana cara Indonesia menghadapi pilihan yang seolah-olah mustahil ini? Jawabannya, dengan mengubah aturan main. Ini bukan lagi soal harus memilih kubu Amerika atau kubu Tiongkok, tapi tentang menciptakan ruang gerak sendiri. Dan inilah inti dari strateginya, yang bisa kita sebut sebagai politik bebas manuver. Ini bukan berarti kita meninggalkan prinsip bebas aktif yang bersejarah itu ya. Anggap saja ini evolusinya, sebuah adaptasi yang lebih lincah dan pragmatis untuk dunia zaman sekarang yang serba transaksional, di mana kepentingan nasional dan kelincahan jadi nomor 1. Kutipan ini pas banget buat menggambarkan filosofinya. Bergabung tanpa mengikat, mendekat tanpa menunduk. Idenya adalah, kita bisa bekerja sama dengan kekuatan besar manapun, kita bisa mendekat untuk mengambil manfaat, tapi kita tidak akan pernah terikat atau menunduk pada agenda mereka. Kedaulatan tetap nomor 1. Kalau kita pakai kacamata ini, semuanya jadi masuk akal. Keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian itu ternyata bukan soal memilih Amerika. Justru, ini adalah contoh nyata dari politik bebas manuver yang sedang dijalankan. Sebuah langkah taktis untuk memastikan Indonesia punya kursi dan suara di sebuah forum baru yang sangat berpengaruh. Tapi, tentu saja, strategi yang berisiko tinggi seperti ini nggak luput dari kritik. Di dalam negeri sendiri, tekanannya cukup kencang. Tidak semua orang setuju dengan langkah berani ini. Kritik pertama datang dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ini suara yang sangat penting di Indonesia. MUI secara terbuka mendesak pemerintah untuk keluar dari dewan tersebut. Alasannya, dewan ini dinilai tidak akan efektif untuk membantu Palestina merdeka dan malah berisiko mencederai dukungan historis kita. Lalu ada kekhawatiran dari para diplomat senior,
Salah satunya mantan duta besar kita untuk Amerika, Dino Patijalal. Beliau mengingatkan adanya risiko yang sangat nyata. Jangan sampai tentara Indonesia malah terjebak di tengah pusaran konflik antara Amerika, Israel, dan Iran. Ini komplikasi yang sangat berbahaya. Dan ternyata kekhawatiran ini nggak cuma soal kebijakan luar negeri. Banyak kelompok masyarakat sipil yang takut kalau gaya politik transaksional ini akan terbawa ke dalam negeri. Mereka cemas RUU disinformasi bisa disalahgunakan untuk membungkam kritik dengan memberi label ancaman keamanan atau agen asing kepada aktivis dan jurnalis. Jadi, semua ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di dunia yang isinya para raksasa ini, apakah strategi manuver lincah ini adalah taktik yang jenius untuk membuat Indonesia selamat dan sejahtera? Atau jangan-jangan ini hanyalah upaya untuk menunda sebuah pilihan yang pada akhirnya cepat atau lambat tetap harus diambil? Jawabannya akan sangat menentukan masa depan Indonesia di panggung dunia.